Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niwayana Katirtayani, NIM 241011010, nomor absen 5 dari kelas BKA semester 4. Di sini saya akan membuat video terkait dengan mikrokonseling lanjut yang diampu oleh Profesor Dr. Iketet Darsana MPD terkait dengan teknik inokulasi, thought stopping, restrukturisasi kognitif, dan reframing kognitif. Pertama, ada teknik inokulasi adalah salah satu teknik dalam pendekatan CBT yang bertujuan untuk mempersiapkan individu dalam menghadapi situasi yang menimbulkan stres ataupun kecemasan melalui proses pembelajaran atau latihan secara bertahap, sehingga individu memiliki ketahanan psikologis yang lebih baik. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan individu dalam menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan stres, mengurangi tingkat kecemasan saat menghadapi situasi tersebut, membantu individu itu mengembangkan kemampuan mengelola respon dan tekanan, dan meningkatkan rasa percaya dirinya dalam menghadapi situasi yang sebelumnya dianggap sebagai ancaman. Kemudian ini didasarkan pada ketahanan terhadap stres yang sebenarnya tidak muncul tiba-tiba, tetapi perlu dilatih dengan proses-proses yang melalui tahap dan sistematis. Ada 3 tahap utama dalam teknik ini, yaitu yang pertama ada tahap konseptualisasi, di mana individu dibantu secara jelas untuk mengetahui sumber stres tersebut dan bagaimana cara mengatasinya, pengenalan masalah dan reaksinya itu seperti apa. Kemudian di tahap yang kedua ada pembentukan keterampilan, di mana individu mulai menghadapi situasi tersebut dengan bentuk latihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan menghadapi tekanan, di mana pembentukan kesiapan mental dan strategi menghadapi situasinya seperti apa. Kemudian yang ketiga ada tahap penerapan atau aplikasinya, di mana kemampuan individu mempelajari situasi yang menyerupai kondisi yang nyatanya, yakni latihan secara bertahap melalui simulasi-simulasi dalam konseling atau simulasi-simulasi di proses pembelajaran. Contoh kasusnya, seorang siswa mengalami rasa takut menjadi korban perundungan ketika harus berbicara di kelas. Setiap kali guru meminta presentasi, siswa tersebut merasa cemas, tegang, cenderung menghindar. Lalu teknik ini akan membantu siswa dengan langkah-langkah yang pertama. Tahap awalnya diajak siswa itu mengenali situasi yang membuatnya takut, serta bagaimana reaksinya selama ini. Kemudian selanjutnya siswa dilatih menghadapi situasi tersebut secara bertahap, misalnya mulai dari bicara secara perlahan-lahan dengan di depan satu teman dulu atau 2 teman terlebih dahulu. Lanjut setelah itu siswa mulai mencoba berbicara dalam kelompok-kelompok kecil hingga akhirnya mampu tampil di depan kelas secara utuh. Dan siswa setelah 3 tahap itu akan terbiasa menghadapi situasi sebelumnya tanpa rasa-rasa menakutkan atau ancaman sebelumnya, yang tentunya akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Baik, teknik yang kedua yaitu ada restrukturisasi kognitif, merupakan teknik dalam CBT juga yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengubah pola pikir negatif atau distorsi kognitif menjadi pola pikir yang lebih rasional dan adaptif. Tujuannya mengurangi pikiran irasional atau tidak logis, membantu individu lebih realistis dan objektif, mengurangi dampak emosional negatif, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian dalam teknik ini mengandung 3 tahap juga. Yang pertama mengidentifikasi pikiran negatif atau distorsi kognitif. Kemudian yang kedua mengevaluasi pikiran kebenaran tersebut berdasarkan bukti-bukti. Kemudian yang ketiga mengembangkan pikiran alternatif yang lebih rasional. Contohnya, seorang siswa berpikir semua teman di kelas membenciku karena aku pernah diejek. Nah, setelah dianalisis, ditemukan bahwa hanya beberapa teman saja yang sering melakukan ejekan tersebut kepada ia. Kemudian pikiran tersebut diubah menjadi tidak semua teman bersikap seperti itu. Masih ada yang bersikap baik dan mau membantu seperti itu. Perubahan ini akan membuat siswa itu merasa lebih tenang, lebih tidak menarik diri, dan mau bergaul di lingkungan sosialnya. Baik, selanjutnya ada teknik thought stopping, yaitu teknik dalam pendekatan CBT yang digunakan untuk menghentikan atau memusatkan pikiran negatif itu dan pikiran yang irasional atau mengganggu secara otomatis dihentikan, sehingga tidak berkembang menjadi respon yang emosional yang lebih intens.
Nah, teknik ini bertujuan untuk mengurangi frekuensi munculnya pikiran negatif, kemudian mencegah berkembangnya kecemasan atau ketakutan yang berlebihan, meningkatkan kemampuan individu dalam mengontrol pikirannya, dan membantu mengalihkan fokus ke pikiran yang lebih adaptif. Lakukan dengan tahap yang pertama, mengenali munculnya pikiran negatif itu dari mana. Kemudian yang kedua, memerintahkan secara tegas pikiran tersebut untuk menghentikan perilaku tersebut. Secara internal, bisa dalam hati seperti itu atau dalam otak. Kemudian mengalihkan pikiran atau mengganti dengan pikiran yang lebih netral, lebih realistis dan adaptif. Nah, contohnya itu seorang siswa memiliki pikiran yang berulang-ulang terkait dengan aku pasti dirundung lagi nih hari ini. Nah, setiap kali pikiran itu muncul, siswa dilatih untuk segera menghentikannya secara sadar, seperti mengatakan stop, seperti itu, dan ganti dengan pikiran positif dan mengalihkan pada aktivitas lain. Misalnya kayak saya tidak akan dirundung, saya mempunyai teman, seperti itu. Dengan latihan yang konsisten pastinya akan membuat intensitas pikiran negatif tersebut akan lebih menurun. Jadi ada teknik reframing kognitif dalam CBT untuk mengubah cara pandang individu terhadap suatu peristiwa dengan memberikan interpretasi atau makna alternatif yang lebih positif dan konstruktif, yang bertujuan untuk mengurangi persepsi negatif terhadap suatu peristiwa, kemudian membantu individu melihat berbagai kemungkinan sudut pandang dan meningkatkan penerimaan diri di berbagai situasi dan mengurangi reaksi emosional yang berlebihan. Nah, teknik ini penting untuk memahami peristiwa itu lebih dari satu makna saja. Framing ini membantu untuk menafsirkan ulang peristiwa secara lebih adaptif sehingga tidak menimbulkan dampak psikologis yang merugikan. Nah, kasusnya seorang siswa tidak diajak bergabung dalam suatu kelompok. Nah, dan langsung menafsirkan bahwa dia tidak disukai nih, atau memang dia itu jelek. Tapi setelah dilakukan framing, sebenarnya siswa tersebut dapat melihat kemungkinan lain. Nah, seperti adanya keterbatasan anggota kelompok ataupun kurangnya komunikasi, makanya siswa ini kurang diajak. Nah, dengan cara sudut pandang baru tersebut, siswa tidak lagi merasa terlalu tertekan atau menganggap dirinya itu tidak disukai. Siswa akan lebih berani berinteraksi lagi, mungkin seperti meningkatkan cara komunikasinya satu sama lain. Baik, sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurang sempurnaan. Di sini akan saya tutup dengan mengaturkan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.